Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang doktrin penciptaan. Doktrin penciptaan ini menyatakan tentang hubungan antara pencipta dan ciptaannya. Ini adalah suatu titik awal dari adanya agama dan kepercayaan. Segala sesuatu semua atas keberadaan Allah. Karena tanpa keberadaan Allah, maka pencipta hanya dapat dikenal melalui adanya penyataan. Nah, dengan adanya keberadaan Allah ini juga, maka gereja Kristen mengakui pernyataan iman percaya mereka kepada Allah. Jadi mereka percaya kepada Allah dan mereka mengakui Allah sebagai Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Nah, kemudian segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ini artinya segala sesuatu yang ada di bumi ini itu berasal dari Allah. Itu bukan berasal dari orang lain, makhluk-makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan atau seperti yang dipercayakan sama agama-agama yang lain, bukan. Tapi ini segala sesuatu ini adalah dari Dia, dan ini untuk menyatakan kesempurnaannya, untuk menyatakan bahwa ini adalah kehendaknya, bahwa ini adalah semua pembuatan tangannya, dan bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saat ini juga saya akan terus melanjutkan, saya menjelaskan tentang doktrin malaikat dalam kitab suci. Nama malaikat dalam kitab suci disebut malakh, artinya utusan, yang artinya seorang manusia yang diutus oleh Allah. Dalam 1 Samuel pasal 11 ayat 3 dan Hagai pasal 1 ayat 13. Saya juga menjelaskan tentang jenis-jenis dan kelas malaikat. Pertama, kerub. Nah, kerub ini dalam kitab suci adalah plural atau kerubim, yang artinya sebagai penjaga untuk melindungi taman. Kemudian serafim atau serapim. Serafim ini berdiri sebagai hamba-hamba di sekeliling sang raja yang duduk di atas tahtanya, menyerukan kemuliaannya dan menanti perintah-perintahnya. Kemudian Gabriel sebagai perantara dan penafsir wahyu ayat Allah. Kemudian malaikat yang lainnya. Kelima, malaikat yang jahat. Nah, malaikat juga mempunyai sifat yang menentang Allah. Nah, ini adalah malaikat yang jahat. Malaikat yang jahat ini adalah penentang Allah dan yang menentang pekerjaan-pekerjaan Allah. Kemudian iblis. Ini adalah kepala malaikat yang jahat. Nah, iblis ini adalah musuh yang sangat tidak senang kepada Allah, dan dia bertujuan untuk memisahkan antara manusia dengan Allah. Nah, jadi iblis ini adalah malaikat yang sangat tidak senang kita itu selalu berseru, selalu berkenan, selalu mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena dia sangat bermusuhan dengan Allah, dia sangat membenci dengan Allah. Nah, saat ini juga saya akan terus menjelaskan tentang pekerjaan Allah dalam hari-hari. Nah, pada hari pertama Allah menciptakan terang. Nah, kedua dia menciptakan cakrawala. Ketiga dia memisahkan laut dan juga daratan. Nah, keempat dia menciptakan matahari. Kelima dia menciptakan burung-burung. Keenam dia menciptakan di mana itu adalah titik puncak penciptaannya. Nah, kemudian pada hari yang ketujuh itu Allah bersukacita, artinya Allah bersukacita atas semua ciptaannya, semua apapun yang dia bentuk, yang dia buat, hasil penciptaannya selama beberapa hari sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang predestinasi. Predestinasi ini artinya pertimbangan Allah yang menyangkut keadaan kekal dari ciptaan yang berakal dan langkah-langkah atau sarana-sarana yang memimpin ke arah keadaan kekal tersebut. Istilah Alkitab untuk predestinasi. Pertama, mengakui. Nah, ada juga pembuat dan objek predestinasi ini. Saat pertama, ketetapan akan predestinasi ini dalam segala bagiannya adalah tindakan berkesinambungan dari ketiga pribadi Allah Tritunggal.
Kemudian objek predestinasi. Ini juga ada tujuannya atau maksudnya itu semua manusia baik maupun jahat, malaikat baik maupun jahat, Kristus sebagai pengantara. Jadi objek predestinasi adalah yang melakukannya. Nah, kemudian tujuan predestinasi ini untuk keselamatan bagi orang-orang pilihan. Sarana akhirnya adalah untuk kemuliaan Allah. Nah, saya akan menjelaskan juga tentang providensi. Artinya dalam bahasa Yunani adalah melihat jauh ke depan, menyediakan, memberikan pertimbangan terlebih dahulu. Nah, di providensi ini juga mempunyai objek, mempunyai objek dari providensi Allah, kemudian providensi umum dan khusus, kemudian providensi luar biasa atau mukjizat, kemudian tujuan mukjizat di dalam Alkitab. Nah, demikian saja penjelasan saya supaya dapat memberkati kita, dan sebelumnya saya meminta maaf kalau ada kekurangan dan kelemahan saya dalam menyampaikan, dalam menjelaskan tentang penjelasan saya pada saat ini atau tentang materi yang saya jelaskan saat ini. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.